Oke, dengan Semarang Trader yang sekarang menjadi forecaster teman-teman ya. Weekly analysis. Semua weekly analysis kemarin ada dua, gold dan Bitcoin. Saya taruh di trading view-nya forecaster. Ya, di ide-ide teman-teman ya. Nah, kemarin untuk si gold, harapannya price masuk supply atau bablas turun ke demand. Ternyata memang price ke supply teman-teman. Tapi dia belum mau turun, belum mau turun, biarin aja. Ya, nanti kita bahas lebih detail. Dan untuk Bitcoin butuh koreksi dulu. Sudah koreksi gila ini teman-teman. Ya, minggu-minggu koreksi, Senin-Senin dihancurin ke bawah, tapi nggak sampai ke demand. Maybe mungkin minggu ini ke demand dia. Jadi ada dua gambaran ya. Sekarang saya akan coba bahas dari si gold dulu. Nah, ini memang menjadi area daily yang akan menarik di 2749 ini ya teman-teman. Cuman memang price belum ada tanda-tanda mau ke area tersebut. Nah sekarang kalau saya cek ke 4 jam teman-teman. Nah ini 4 jam ya. Saya hapus dulu area sorry price-nya ini. Nah, harusnya kan begini teman-teman. Tetapi dia mulak malah di dalam zone. Digublek ndak karuan di area supply ini. Nah ini mau ngapain kita? Kalau teman-teman lihat sebenarnya price ini di bawah dia ketahan oleh demand teman-teman. Ya, price tertahan oleh demand. Dan di atas dia tertahan oleh supply yang lebih kecil. Ini saya kosongi, saya kosongi. Nah, ini. Jadi ada supply ini dan supply ini. Oke. Ini kata kunci dari besok minggu depan. Kata kuncinya apa? Ini dua hal ini. Supply and demand ini. Harapan saya teman-teman, jika memang dia mau turun, setidaknya demand ini harus broken dulu. Nah, apakah dia akan koreksi? Baru lanjut ke bawah. Ya, kayak gini. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau memang dia akhirnya turun ke bawah, mentah lagi, bisa saja dia naik, teman. Lanjut ke atas. Ya, lanjut ke atas. Kalau ke atas ke berapa? Saya coba gambarin. Nah, kalau memang price mau ke atas ini, ini ya, target. Jangan saya tulis supply ya, karena nggak ada zone supply di sana. Target. Oke. Jadi kalau dia turun, tertahan demand lagi, dan naik ini. The next target. Oke. Ya teman-teman. Karena bisa saja turunnya ini bukan sinyal downtrend, bisa saja. Tapi ternyata dia hanya ambil liquidity yang ada di sini. Bisa saja untuk naik lagi itu. Ya, kalau memang dia naik lagi berarti bukan signal turun. Lower low ini bukan signal turun. Karena waktu dia tertahan di supply ini nggak kunjung.
memantulkan ke bawah, malah bermain di dalam zona supply ini, teman-teman. Kan lucu, ya. Saya kosongin lagi. Berarti nextnya, untuk next week, teman-teman bisa pantau kondisi ini. Apakah dia break si demand atau dia break si supply. Karena mau nggak mau, kalau kita nggak wait and see ya, Anda bisa aja di area supply ini Anda sell, di area demand ini buy. Cuman, ya harus tahu resikonya. Anda harus tahu di mana stop loss, di mana stop loss. Ya, kalau Anda mau memanfaatkan bounce market yang naik turun itu, memanfaatin naik turunnya ini, ya berarti kan ada supply ini dan demand ini. Oke, jadi pada intinya, kalau Anda nggak mau entry di sideway, ya kita tunggu break. Kalau tidak mau entry di sideway, tunggu break. Ya, nih. Oke. Nanti ini juga akan saya masukin ke trading view untuk ide. Lalu Bitcoin. Bitcoin ini minggunya sudah naik, Seninnya sudah turun, teman-teman. Cuman sayanya nggak break ke bawah. Nah, berarti dengan kondisi ini, si harga itu masih bisa naik lagi, teman-teman. Teman-teman masih ingat ya, dari supply besar ini, tulisannya saya hapus. Supply besar ini, yang ada di daily tadi, kemarin. Ini kita masih punya satu area. Yang ini saya kasih hitam aja karena sudah tersentuh. Nah ini, oke. Ini price di berapa? Jika price-nya naik lagi, mungkin dia masih akan coba ke sana. Mungkin masih akan coba ke area tersebut. Karena kalau dilihat sebenarnya dari Bitcoin sendiri itu turun masih nggak begitu yakin, naik juga bayarnya masih ragu-ragu. Turun nggak yakin, naik bayarnya ragu-ragu. Kelihatan teman-teman dari mana? Ini loh, ya, triangle. Nah ini yang bikin saya bilang seperti itu. Dan Anda cek lagi kalau seperti ini, berarti ini ada supply yang nahan harga orange ya. Kelihatan gak sih teman-teman? Orange, purple, hmm, hijau aja deh. Ini. Jadi kalau market triangle itu memang konsepnya sama seperti sideways, cuman dia makin kecil ya. Jadi ini belum ada kepastian nih, triangle. What will happen? Nah, ya tunggu break ke atas atau break ke bawah. Ya teman-teman, triangle. Intinya investor wait and see. Jadi dia belum menampakkan geliat mau naik atau mau turun belum tampak. Nah, untuk news kita cek di minggu depan ya kan apa yang akan terjadi ya. Jujur saya lebih suka Forex Factory teman-teman. Kalau kita lihat dari Senin nggak ada data merah. Selasa job opening. Rabu CPI, Kamis PPI, Jumat consumer sentiment. Data-data CPI ini yang mungkin
Mesti Anda tunggu. Ini year on year-nya belum keluar tapi YOY, YOY ya. Jadi mungkin market bergerak on Wednesday. Oke, teman-teman harus hati-hati bahwa Bitcoin masih wait and see, goldnya wait and see juga. Atau kalau Anda memang trader sideways, mau masuk di area sideways ya, pantau aja di menit ini. Price-nya di berapa? Ini saya kasih gambaran. Saya kasih label harganya ya. 2925 dan 2895. Ada range 30 poin. $30 maksudnya. Ya, oke. Semoga ini bermanfaat. Sukses selalu. Pesan saya ini analisa pribadi saya. Tolong di repaint lagi kalau mau ngikutin analisa ini. Jadi samakan dengan pandangan Anda kira-kira gimana. Make sense atau tidak. Ya, thank you. Sukses selalu. Happy weekend.